Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifartosari, SHMH, sebagai mediator yang telah dipilih ibu-ibu. Selanjutnya kepada ibu-ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Anisatu Zahra sebagai tergugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Desi Karamatul Asrofah sebagai saudara dari tergugat. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang ibu-ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi ialah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Apakah ibu-ibu setuju? Ya, setuju. Baiklah, kita mulai mediasi siang ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Rifatul terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Anis? Apakah setuju? Ya, setuju, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Begini, jadi Ibu Anisatu ini sampai saat ini masih terikat hutang-piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian, Ibu Anisatu ini sepakat untuk melunasi semua hutang-piutang beserta bunganya pada tanggal 6 Oktober 2020. Namun sampai pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Ibu Anisatu. Baiklah, artinya Ibu Rifatul kecewa atas kejadian ini. Ya Bu, saya sangat kecewa terhadap Ibu Anisatu. Dan Ibu menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan. Betul begitu, Bu? Iya Bu, karena hutang Ibu Anisatu ini terbilang cukup besar dan dalam surat perjanjian sudah disepakati untuk segera melunasi hutang-piutang tersebut beserta bunganya saat jatuh tempo. Selanjutnya, setelah kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi ibu-ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Sebetulnya hubungan saya dengan Ibu Anisatu ini cukup baik sebelumnya, sehingga saya percaya memberikan pinjaman uang dengan jumlah yang sangat besar. Namun pada kenyataannya Ibu Anisatu ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima, Bu. Baik, dalam hal pelunasan hutang, pasti saya akan melunasi pembayarannya. Namun, saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Tolong harap pengertiannya, Bu. Benar, saudari Desi? Iya benar Bu, usaha Ibu Anisatu sekali ini sedang kolaps dikarenakan pandemi COVID-19. Apakah Ibu Anis memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Rifatul? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tentang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Ya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu Bu Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Ibu Rifatul maupun Ibu Anis sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari dan segera melunasi hutangnya. Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Rifatul
tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Baik, saya melihat Ibu Anis beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari Ibu Rifatul? Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti itu dari Ibu. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Alisatus mengenai pelunasan hutang-hutang ini. Baik, dari penjelasan para pihak saya melihat dari Ibu Rifatul dan Ibu Anis sepakat untuk tetap menjaga hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari Ibu Anis? Baik, mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasinya. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran Ibu Rifatul, karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Rifatul, dari pihak Ibu Anis sudah memberikan kepastian soal pembayaran? Ada tanggapan? Baik, tidak jadi masalah. Misalkan 3 bulan ke depan saya mau semua hutang Bu Anis ini lunas. Oke, jadi begini, pihak Ibu Rifatul ini membutuhkan kepastian dari Ibu Anis. Apakah Ibu Anis bisa menjamin bahwa semua hutang Ibu pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya Bu, jadi begini, pada awalnya saya berhutang kepada Ibu Rifatul ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi itu juga. Menurut saya usulan itu sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Rifatul atas usulan dari Ibu Anis? Terus terang sebetulnya saya ingin pembayaran hutang ini dapat segera dilunasi, tapi tidak apa-apa lah. Namun pada bulan ketiga Ibu Anis harus sudah melunasi hutang-hutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada 3 bulan ke depan. Dan artinya 3 bulan ke depan hutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar kan? Begitu Bu? Iya. Baiklah Ibu-ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Baiklah, saya cukupkan sidang mediasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.